kita akan membahas materi pada bab 11 yang berjudul Faktor Individu dalam Suatu Organisasi. Dalam bagian sebelumnya telah dijelaskan mengenai fungsi perorganisasian yang dimulai dari desain hingga penempatan SDM untuk rencana organisasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian faktor individu dalam organisasi. Faktor individu dalam suatu organisasi adalah kumpulan orang-orang yang bekerja sama dalam mencapai tujuan. Di dalam faktor ini ada dua konsep yang mendasari mengapa faktor individu perlu dipahami sehubungan dengan manajemen suatu perusahaan atau organisasi. Ada dua, yaitu yang pertama kontribusi. Kontribusi adalah apa yang dapat diberikan oleh individu pada organisasi atau suatu perusahaan. Yang kedua, ada kompensasi. Apa yang dapat diberikan oleh suatu perusahaan atau organisasi terhadap suatu individu. Kedua konsep ini akan saling mempengaruhi dalam implementasi atau rencana organisasi. Tujuan organisasi tak akan tercapai jika masing-masing individu tak memberikan kinerja yang terbaik bagi perusahaan. Sebaliknya, perusahaan tidak memberikan kompensasi yang layak dan adil bagi para individu. Berikut saya akan menjelaskan bentuk-bentuk kontribusi yang dapat diberikan oleh individu pada organisasi. Yang pertama ada usaha, yang kedua kemampuan, yang ketiga keahlian, yang keempat loyalitas, yang kelima ada waktu, dan yang terakhir kompetensi. Selanjutnya saya akan menjelaskan bentuk-bentuk dari kompensasi yang dapat diberikan oleh suatu perusahaan atau suatu organisasi kepada individu. Yang pertama ada upah, kepastian, peluang, keamanan kerja, benefit, peluang karir, status, dan peluang promosi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi individu dalam suatu organisasi. Jadi faktor yang pertama itu melalui faktor biologis, yaitu umur. Jadi umur ini sangat berpengaruh bagaimana perilaku individu, termasuk bagaimana kemampuannya untuk bekerja dan merespons stimulus yang diberikan individu lainnya. Lalu yang kedua, jenis kelamin. Nah, wanita itu lebih patuh terhadap aturan dan juga otoritas di dalam suatu organisasi tersebut. Sedangkan pria lebih agresif sehingga lebih besar mencapai kesuksesan walaupun perbedaan itu sangat kecil. Lalu faktor yang kedua, kepribadian. Jadi kepribadian itu sebagai cara dengan mana individu itu bereaksi dan berinteraksi dengan orang lain. Lalu faktor yang ketiga itu kemampuan. Jadi kemampuan yang dimaksud ini bagaimana kapasitas seseorang untuk melaksanakan beberapa kegiatan dalam satu pekerjaan. Nah, kemampuan ini digunakan untuk mencapai tujuan organisasi dan juga diperlukan kemampuan yang terstruktur untuk mengeksploitasi kinerja yang menghasilkan suatu produktivitas. Lalu faktor yang keempat adalah pembelajaran atau belajar. Nah, belajar di sini adalah proses perubahan yang relatif konstan dalam tingkah laku yang terjadi karena adanya pengalaman atau latihan. Nah, belajar ini juga tidak hanya mengubah sikap dan pikiran, tetapi yang lebih penting, belajar itu adalah mengubah perilaku. Lalu faktor yang kelima adalah sikap. Nah, sikap ini merupakan faktor yang harus dipahami agar dapat memahami individu lain. Dengan saling memahami sikap individu, maka organisasi dapat berjalan dengan baik. Terus, untuk faktor yang keenam, persepsi. Persepsi ini merupakan suatu proses memperhatikan dan menyeleksi, mengorganisasikan dan menafsirkan stimulus lingkungan. Lalu faktor yang ketujuh adalah kepuasan kerja.
Kepuasan kerja ini mempengaruhi produktivitas atau kinerja karyawan. Sebagaimana puas individu tersebut dalam bekerja, maka akan betah berada dalam organisasi. Dan bila individu tidak puas, maka akan mempengaruhi kinerjanya, seperti berhenti kerja atau selalu datang terlambat. Nah, lalu untuk faktor yang terakhir adalah stres. Stres ini dapat mengakibatkan tidak sinkronnya mental dan fisik individu tersebut, yang bisa menyebabkan menjadi tidak produktif individu dalam suatu organisasi. Nah, dari faktor-faktor tersebut, yaitu ada 8, stres ini merupakan faktor yang paling dominan dalam suatu organisasi. Stres ini diimplikasikan sebagai faktor penyebab absen, kecelakaan kerja, datang terlambat, dan juga masalah psikologis. Untuk itu, stres tersebut sebenarnya dapat dikendalikan dengan beberapa langkah, yaitu dengan menghindari membuat beberapa perubahan besar dalam saat bersamaan, lalu menerima diri sendiri dan lingkungan sebagai adanya. Yang berikutnya adalah berbuat sesuai kemampuan dan minat, lalu berpikir positif, memelihara kesehatan diri sendiri dengan berolahraga, dan juga meluangkan waktu untuk diri sendiri, minimal dengan melakukan relaksasi selama 10-15 menit. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perilaku dan kepribadian individu. Kepribadian atau personality pada dasarnya merupakan karakteristik psikologis dan perilaku dari individu yang sifatnya relatif permanen, karena terbentuk oleh waktu yang cukup lama yang membedakan satu individu dengan individu yang lainnya. Sedangkan perilaku sendiri merupakan bentuk perwujudan tingkah laku dari individu yang ditentukan oleh kepribadiannya masing-masing. Seperti yang telah dikemukakan oleh Griffith, yaitu model 5 dimensi mengenai kepribadian, menjelaskan bahwa pada dasarnya kepribadian dapat diidentifikasi dari 5 jenis perilaku yang terdapat pada setiap individu. Yang pertama, ada tingkat persetujuan atau agreeableness. Perilaku ini cenderung lebih patuh dengan individu yang lain dan memiliki kepribadian yang ingin menghindari konflik. Tingkat persetujuan yang semakin tinggi menunjukkan bahwa individu tersebut memiliki kepribadian yang mau menerima orang lain, mau bekerja sama, pemaaf, dan pengertian. Yang kedua, tingkat kesadaran dan keseriusan atau conscientiousness. Individu yang memiliki kepribadian ini cenderung lebih berhati-hati dalam melakukan suatu tindakan ataupun penuh pertimbangan dalam mengambil sebuah keputusan. Mereka juga memiliki disiplin diri yang tinggi dan dapat dipercaya. Karakteristik positif pada dimensi ini adalah dapat diandalkan, bertanggung jawab, tekun, dan berorientasi pada pencapaian. Yang ketiga, ada tingkat emosi yang negatif atau negative emotion, merujuk pada ketidakstabilan emosi yang dimiliki oleh individu dalam pekerjaan. Individu yang memiliki ketidakstabilan tinggi cenderung memiliki perilaku reaktif, kurang sabar, dan cenderung agresif. Sedangkan individu yang memiliki ketidakstabilan level rendah, yang berarti kestabilannya tinggi, memiliki perilaku yang cenderung tenang. Yang keempat, ada tingkat keleluasaan dalam berinteraksi atau kita sebut dengan extraversion, merujuk pada perilaku individu untuk merasa nyaman dan leluasa bagi orang lain untuk berinteraksi dengannya. Dimensi positif perilaku ini adalah senang bergaul, mudah bersosialisasi, hidup berkelompok, dan tegas. Individu yang sikap extraversion-nya lebih tinggi merupakan individu yang akan membawa perilaku positif bagi organisasi karena kemampuan individu itu untuk dapat diterima bagi orang lain. Sebaliknya, jika sikap extraversion-nya lebih rendah, cenderung akan lebih sulit diterima oleh rekan kerja. Dan yang terakhir, ada tingkat keterbukaan atau openness, merujuk pada perilaku individu untuk bersikap terbuka terhadap orang lain. Perilaku ini mengelompokkan orang-orang berdasarkan ketertarikannya terhadap hal-hal baru dan keinginan untuk mengetahui serta mempelajari sesuatu yang baru, keterbukaan untuk menerima kritik dan saran.
Individu yang tingkat keterbukaannya rendah justru akan menghambat proses interaksi dalam organisasi, dikarenakan ketertutupan seringkali menimbulkan persepsi yang keliru atau kesalahpahaman dalam organisasi. Terima kasih. Di sini saya akan membahas tentang perilaku individu lainnya yang mempengaruhi organisasi. Yang pertama ada locus of control. Perilaku ini merujuk kepada sebuah keyakinan yang dimiliki individu mengenai hasil yang mereka peroleh merupakan akibat dari yang mereka lakukan. Dengan kata lain, usaha tidak mengkhianati hasil ya teman-teman. Yaitu contohnya individu akan beranggapan apabila dia bekerja keras, ia akan mendapatkan hasil yang baik. Begitu juga sebaliknya, apabila individu beranggapan bahwa ia bekerjanya tidak sungguh-sungguh, ia juga akan mendapatkan hasil yang tidak sungguh-sungguh juga. Yang kedua ada self-efficacy, yaitu perilaku ini merujuk kepada kepercayaan diri dari individu untuk dapat melakukan sesuatu. Di sini ada dua ya, self-efficacy tinggi dan rendah. Nah, individu yang memiliki self-efficacy yang tinggi ini, dia cenderung optimis ya. Dia akan berkeyakinan bahwa apa yang ia lakukan akan tercapai. Begitu juga sebaliknya, yang memiliki self-efficacy yang rendah, ia akan cenderung pesimis. Dia tidak yakin dengan apa yang dia lakukan akan berjalan dengan lancar dan baik. Yang ketiga adalah authoritarianisme. Perilaku ini merujuk kepada keyakinan individu akan peran tingkat hierarki dalam sebuah organisasi dan kaitannya dengan kekuasaan dalam organisasi. Di sini ada dua tingkat autoritarisme yang tinggi dan rendah. Yang tinggi itu beranggapan bahwa jika pemimpin atau atasan yang lebih tinggi sudah mengeluarkan keputusan, tidak ada kata untuk ditolak ya. Jadi dia akan selalu mematuhi. Tapi yang autoritarismenya rendah, dia akan cenderung beranggapan bahwa kebenaran tidak selalu datang dalam tingkat hierarki. Jadi dia beranggapan bahwa pemimpin itu tidak selalu benar. Nah, yang keempat ada Machiavellism, yaitu perilaku untuk merekayasa perilaku orang lain. Dengan kata lain pencitraan ya. Di sini ada tingkat Machiavellism yang tinggi, yaitu seorang yang tinggi rasionalitasnya, rendah tingkat loyalitas dan persahabatan, serta menyukai untuk mengontrol orang lain. Tetapi sebaliknya yang rendah itu cenderung memiliki tingkat emosional tinggi, rasional rendah, tidak menghargai persahabatan dan loyalitas, dan kurang menyukai untuk mengontrol orang lain. Yang kelima ada self-esteem. Di sini perilaku ini merujuk kepada sebuah keyakinan diri seseorang atau individu bahwa dirinya layak untuk mendapatkan penghargaan. Self-esteem yang memiliki tingkat self-esteem yang tinggi, biasanya individu ini cenderung berupaya untuk mencari posisi tertinggi agar dirinya itu dihargai. Seperti contohnya dia akan berusaha menjadi seorang pemimpin, karena tidak dipungkiri setiap pemimpin akan selalu dihargai pendapatnya. Mungkin salah, mungkin benar ya. Nah, tapi tingkat individu yang memiliki tingkat self-esteemnya rendah, dia akan cenderung sebaliknya. Jadi dia beranggapan bahwa ya udahlah, jadi gini-gini aja nggak apa-apa gitu ya. Nah, yang terakhir ada risk propensity, yaitu perilaku ini merujuk kepada kecenderungan individu dalam hal pengambilan resiko dan menjawab tantangan. Nah, di sini ada individu yang risk propensinya tinggi. Dia adalah seseorang yang bisa dibilang totalitas. Jadi dia bisa dan menerima segala resiko dan tanggung jawab yang telah diberikan kepada dia. Nah, tapi yang memiliki risk propensity yang rendah, dia akan cenderung menolak sebuah keputusan misalkan karena dia takut untuk mengambil resiko yang ada. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perilaku individu dan sikap dalam berorganisasi. Sikap individu akan mempengaruhi atau mendorong individu lain untuk menunjukkan sikapnya dalam berorganisasi. Sikap adalah prinsip yang dimiliki atau diambil individu berdasarkan kepercayaan, keyakinan, dan perasaannya mengenai
situasi, gagasan, atau lingkungan yang dihadapinya. Menurut Griffin, sikap memiliki 3 komponen. Komponen yang pertama adalah komponen afektif, menyangkut perasaan yang dirasakan seseorang mengenai gagasan, situasi, atau lingkungan yang sedang dihadapinya. Berhubungan dengan rasa senang dan rasa tidak senang. Rasa senang adalah sikap positif dan rasa tidak senang adalah sikap negatif. Contoh dari komponen ini yaitu Rahel tidak senang dengan Lani yang suka mendiskriminasi orang berbadan gemuk. Komponen yang kedua adalah komponen kognitif, menyangkut pengetahuan seseorang mengenai gagasan, situasi, atau lingkungan yang sedang dihadapinya. Komponen ini mengacu pada proses berpikir yang logis dan rasionalitas. Elemen penting dalam komponen ini adalah kepercayaan yang bersifat penilaian baik atau buruk seseorang terhadap objek. Contohnya, Rahel meyakini bahwa diskriminasi adalah sesuatu yang buruk atau tidak baik dilakukan. Komponen ketiga ada komponen intensi, menyangkut harapan seseorang terhadap gagasan, situasi, atau lingkungan yang sedang dihadapinya. Komponen ini memiliki kecenderungan berperilaku sesuai sikap yang dianutnya atau yang dimilikinya. Contohnya, Rahel menjauhi Lani yang suka mendiskriminasi orang lain karena Rahel sendiri meyakini bahwa diskriminasi adalah perbuatan yang buruk. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perilaku individu dan persepsi dalam berorganisasi. Nah, apa itu persepsi? Persepsi merupakan cara pandang individu yang dihasilkan melalui rangkaian proses atau peristiwa yang dialami oleh individu tersebut, sehingga individu tersebut mengetahui dan menyadari apa yang terjadi di dalam dirinya dan juga di lingkungannya. Jadi, persepsi individu dalam berorganisasi itu adalah cara pandang individu terhadap organisasi atau perusahaan tempat dia bekerja. Nah, persepsi inilah yang nantinya akan mendorong individu tersebut menunjukkan perilaku atau sikap tertentu dalam organisasi tersebut. Nah, contohnya, misalnya ada seorang karyawan bernama Susan bekerja di sebuah bank. Nah, jika Susan ini memiliki persepsi yang baik terhadap perusahaan, jadi dia memiliki persepsi bahwa perusahaan ini akan bertanggung jawab terhadap karyawannya, akan menjamin karyawannya, dan memberikan hak-hak karyawannya dengan baik, maka Susan ini akan menunjukkan perilaku yang positif. Jadi dia akan bekerja dengan baik, bekerja dengan penuh tanggung jawab, disiplin, dan juga jujur. Nah, tapi jika Susan ini memiliki persepsi yang buruk terhadap perusahaan, dia memiliki persepsi bahwa perusahaan ini tidak bertanggung jawab, tidak memberikan jaminan kepada karyawannya, dan memberikan gaji sesuai kepada karyawannya, maka Susan ini akan memiliki perilaku yang negatif, seperti misalnya dia akan bermalas-malasan dalam bekerja, tidak bertanggung jawab, dan juga tidak disiplin dalam bekerja. Nah, ada 2 persepsi individu dalam bekerja, yaitu yang pertama persepsi selektif, dan yang kedua adalah persepsi stereotip. Nah, persepsi selektif itu adalah proses penyeleksian informasi mengenai sesuatu hal, di mana hal tersebut mengalami kontradiksi dan juga ketidaksesuaian dengan persepsi awal yang telah diyakini. Nah, jadi persepsi awal yang telah diyakini ini tidak sesuai dengan informasi yang telah didapatkan. Nah, contoh dari persepsi selektif itu misalnya ada seorang nasabah yang menabung di sebuah bank. Nah, nasabah ini percaya bahwa bank ini memiliki kinerja yang baik dan juga aman dan terpercaya. Nah, suatu ketika nasabah ini ingin mengambil sejumlah uang di bank. Nah, tapi syarat-syarat yang diberikan oleh bank ini ternyata sulit dan juga ribet untuk dilakukan oleh nasabahnya.
Nah, si nasabah ini lantas berpikir bahwa apa yang dilakukan oleh bank ini karena suatu keadaan tertentu, dan hal itu tidak mengurangi penilaian terhadap bank bahwa bank itu memiliki kinerja yang baik dan juga aman dan terpercaya. Yang kedua itu stereotip. Stereotip merupakan suatu proses pembelaan terhadap seseorang berdasarkan kejadian tertentu yang dialami oleh orang tersebut. Nah, contoh dari stereotip itu misalnya di perusahaan memberlakukan bahwa petugas humas itu adalah seorang perempuan karena perempuan itu memiliki fisik yang menarik dan juga dapat berperilaku lemah lembut. Padahal tidak semua perempuan itu dapat berperilaku lemah lembut, dan bukan berarti laki-laki juga tidak bisa berperilaku lemah lembut. Kedua persepsi inilah, yaitu persepsi selektif dan stereotip, ini dapat mempengaruhi perilaku individu di dalam organisasi. Saya akan menjelaskan tentang isu seputar perilaku individu dalam organisasi dan faktor penyebab stres. Ada beberapa isu seputar perilaku individu dalam organisasi. Yang pertama, perilaku individu dan stres. Salah satu isu yang dibahas di sini adalah stres. Stres pada dasarnya merupakan respon individu terhadap tekanan yang tinggi dalam pekerjaan. Tekanan yang tinggi ini seringkali dinamakan sebagai stresor. Stres terjadi seiring dengan pengalaman yang dilalui oleh individu yang dinamakan General Advocation Syndrome atau GAS. Yang kedua, kreativitas individu dalam organisasi. Selain stres, salah satu isu penting yang terkait dengan karakteristik individu adalah kreativitas. Kreativitas adalah kemampuan individu dalam memunculkan suatu gagasan baru mengenai sesuatu, terutama dari apa yang sudah diketahui. Kreativitas sangat diperlukan dalam organisasi sebagai bagian dari kemampuan organisasi untuk terus beradaptasi dengan perubahan. Perubahan senantiasa memunculkan suatu yang baru. Oleh karena itu, individu yang mampu untuk menghasilkan suatu yang baru memiliki kontribusi positif bagi organisasi. Berikutnya, faktor penyebab stres dalam pekerjaan, yaitu yang pertama, tuntutan pekerjaan atau task demands, yaitu tekanan terhadap individu yang disebabkan oleh adanya tuntutan tugas dari organisasi yang harus diselesaikan. Yang kedua, tuntutan fisik atau physical demands, yaitu tekanan fisik dari organisasi di mana dirinya bekerja, seperti kualitas tempat kerja atau kondisi fisik yang tengah sakit. Yang ketiga, tuntutan peran atau fungsi atau role demands, yaitu tekanan yang diakibatkan adanya ambisi dari individu mengenai sesuatu yang ingin dicapai oleh organisasi. Dan yang keempat, tuntutan interpersonal atau interpersonal demands, yaitu tekanan yang muncul dari rekan-rekan kerja, kelompok kerja, maupun ada konflik personal dalam organisasi. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih. Faktor yang menyebabkan individu menjadi kreatif. Yang pertama, pengalaman individu dengan kreativitas. Terkait dengan latar belakang individu, apakah pernah mengikuti kegiatan yang menuntutnya bertindak kreatif atau malah sebaliknya. Kedua, faktor perlakuan terhadap individu. Terkait dengan perlakuan atasan kepada bawahannya
atau perlakuan manajer terhadap karyawannya atau tenaga kerja. Perusahaan yang cenderung melakukan pendekatan secara hierarkis atau top-down biasanya sulit menciptakan tenaga kerja yang kreatif. Sedangkan perusahaan yang memberikan keleluasaan bekerja pada karyawannya akan menciptakan tenaga kerja yang kreatif. Yang ketiga, kemampuan kognitif dari individu terkait dengan keragaman karakteristik individu. Yang pertama, ada individu yang cenderung melakukan divergent cognitive thinking, yaitu melihat berbagai perbedaan dari berbagai persamaan yang ada. Contohnya, ada 2 orang karyawan baru yang sama-sama baru lulus di alumni yang sama, juga usia mereka sama. Setelah beberapa hari atau beberapa minggu mereka bekerja, manajer melihat adanya perbedaan cara bekerja mereka. Karyawan A terkadang pasif dan bermalas-malasan jika atasannya tidak memperhatikannya. Namun karyawan B sangat proaktif menciptakan ide-ide jika atasannya tidak memperhatikan dia dalam bekerja. Yang kedua, ada individu yang cenderung memiliki convergent cognitive thinking, yaitu terbiasa untuk melihat persamaan dari berbagai perbedaan yang ada. Contohnya, dalam rapat pasti akan menentukan satu tujuan dan pastinya akan menghasilkan beragam ide. Seperti misal dalam sebuah rapat di perusahaan ingin mempromosikan produk dan memperkenalkannya pada setiap kalangan. Ide-ide yang tertuang misalnya memperkenalkan produk lewat sosial media, lewat blog, ataupun lewat spanduk, dan lain-lainnya. Nah, ada 4 tahapan dalam penemuan sebuah ide atau gagasan yang kreatif, yaitu yang pertama tahap persiapan atau preparation, yang kedua tahap inkubasi atau incubation, yang ketiga tahap penemuan ide atau gagasan atau insight, yang keempat adalah tahap pengujian atau verification. Yang pertama itu adalah tahap persiapan. Tahap persiapan ini adalah proses pendidikan atau pelatihan yang dilakukan atau dialami oleh seseorang untuk menemukan sebuah ide ataupun gagasan yang kreatif. Nah, contohnya, misalnya seseorang itu mengikuti sebuah seminar daur ulang sampah plastik menjadi sebuah hiasan dan kerajinan yang menarik. Yang kedua itu adalah inkubasi. Nah, tahap inkubasi ini adalah tahapan di mana seseorang, individu ini, mengkondisikan dirinya supaya dirinya ini dapat menemukan sebuah ide atau gagasan yang kreatif. Jadi, individu ini melakukan suatu kegiatan tertentu. Misalnya, setelah dia mengikuti seminar, lalu dia memikirkan ide apa yang tepat untuk dia lakukan, itu dengan cara mendengarkan musik, ataupun membaca buku, ataupun dengan berdiam diri di tempat yang sepi. Tahap yang ketiga itu adalah tahap penemuan ide atau gagasan. Nah, pada tahap ini, individu berhasil menemukan ide atau gagasan yang kreatif dari hasil inkubasinya. Contohnya, pada tahap penemuan ide dan gagasan ini, setelah dia mengikuti seminar yang tadi, daur ulang sampah plastik menjadi hiasan atau kerajinan, lalu dia melakukan inkubasi dengan cara membaca buku atau mendengarkan musik. Nah, kemudian dia menemukan sebuah ide, misalnya membuat sampah plastik, yaitu sampah kemasan kopi saset, menjadi tas, seperti itu. Nah, yang terakhir itu adalah tahap pengujian. Nah, pada tahapan ini, ide-ide dan gagasan yang sudah ditemukan tadi direalisasikan dalam tindakan nyata. Jadi, seperti tadi contohnya, ide untuk membuat tas dari plastik kopi saset
itu diimplementasikan dalam tindakan. Jadi individu tersebut mulai mencari sampah plastik bekas kopi saset dan mengumpulkannya, lalu mempersiapkan bahan dan peralatan yang dibutuhkan dan membuat tas tersebut dari plastik yang sudah ditemukan.